Shalom, selamat pagi semua. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Nah, pagi ini kita bertemu secara online. Kita akan mengikuti ibadah KKCF bersama-sama. Namun sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita memuji Tuhan dengan pujian yang berkata hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Baik, sebelum kita memulai ibadah, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan yang kami puji dan kami sembah, kami telah siap untuk mengikuti ibadah KKCF di pagi ini. Tuntun dan sertai ibadah kami dari awal pertengahan hingga berakhirnya, biarlah boleh terjadi seturut dengan kasih dan kehendak Tuhan. Tolong jaringan juga Tuhan yang akan kami pakai, biarlah semuanya itu Tuhan boleh kuasai dan kami boleh mengikuti KKCF dengan penuh hikmat yang berasal dari Tuhan. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Semua masih semangat memuji Tuhan? Nah, mari kita memuji Tuhan dengan pujian yang berkata, selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah jaga saya tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung berkicau, bertambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah jaga saya tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung berkicau, bertambah indahnya. Baik anak-anak, tiba saatnya kita akan mengakui pengakuan iman rasuli kita. Mari kita mengakui pengakuan iman rasuli kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Baik anak-anak, tiba saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat. Doa syafaat akan dibawakan oleh Miss Natalia. Kepada Miss Natalia dipersilakan. Baik anak-anak, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat. Semua duduk tenang, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh mengucap syukur buat hari ini. Terima kasih buat segala kebaikan, kemurahan Tuhan. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Kami boleh bangun dengan hari yang baru, dengan penuh sukacita yang baru. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh beribadah dengan baik. Kami sudah memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Hari ini Tuhan kami berdoa mengangkat setiap pergumulan kami. Terima kasih untuk segala hal yang Tuhan telah kerjakan dalam hidup kami. Kami berdoa secara khusus Tuhan buat setiap guru-guru kami, buat kepala sekolah kami.
Tuhan memberkati mereka semua yang senantiasa setia mengajar kami secara online, beri hikmat, kesehatan, kekuatan kepada setiap guru kami, agar mereka semua boleh melakukan tugas tanggung jawab mereka dengan penuh takut akan Tuhan. Kami juga berdoa buat setiap anak-anak kami yang ada di rumah, yang belajar secara online. Tuhan memberkati mereka, beri kesehatan, kekuatan, kepintaran, agar setiap anak-anak kami boleh belajar dengan baik, boleh mengikuti setiap proses belajar dengan senantiasa takut akan Tuhan. Kami juga berdoa buat setiap mama papa kami yang senantiasa setia mendampingi kami. Tuhan memberi hikmat, kebijaksanaan, kesehatan, kekuatan. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami berdoa buat teman-teman kami dan juga guru-guru kami yang mungkin saat ini dalam kelemahan tubuh atau sakit. Tuhan memberkati mereka, berkati setiap makanan, minuman, obat-obatan yang mereka makan dan minum, agar dari semuanya itu teman-teman kami dan juga setiap guru kami boleh memperoleh kesembuhan yang kami percaya berasal daripada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, berkati setiap kami, apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan, biarlah semua boleh kami lakukan untuk kemuliaan akan nama Tuhan. Jikalau sebentar kami akan lanjut belajar, Tuhan memberkati kami, biarlah kami boleh belajar dengan baik. Berkati setiap kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Baik, kita akan menghafalkan ayat hafalan kita. Ayat hafalan kita terambil dalam kitab Matius 18 ayat 4. Saya ulang sekali lagi. Hafalan kita terambil dalam kitab Matius 18 ayat 4. Saya akan bacakan dan kalian ikuti. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Sekali lagi ya. Matius 18 ayat 4. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. 马太福音书第18章第4节，所以凡自己加倍像这小孩子的，他在天国里就是最大的。 Baik anak-anak, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan dengan pujian yang berkata, Alkitab buku terindah. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Oke deh, kita akan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Tapi sebelum itu kita mau berdoa. Oke, kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan memberkati kami, kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar apapun yang kami pelajari hari ini dari firman-Mu boleh kami pahami, boleh kami praktekkan dalam kehidupan kami. Berkati setiap kami, biarlah kami boleh fokus dengan baik, hati kami tertuju untuk Tuhan.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke, sebelum Memlia mulai, Memlia mau kasih tahu dulu. Dari tadi Memlia lihat banyak sekali siswa yang chatting-chatting saat kita ibadah, ya. Banyak siswa yang chatting-chatting, tapi chatting itu tidak penting. Nah, dengar Memlia, kakak kelas, kamu adalah kakak yang akan menjadi contoh untuk adikmu. Jangan perlihatkan sikap yang tidak baik yang bisa dilihat dan dicontoh oleh adik-adikmu. Jadi saat Memlia renungan tidak ada yang boleh chatting-chatting, ya. Saat Memlia membawakan firman Tuhan tidak ada yang boleh chatting yang tidak penting atau hal-hal yang mengganggu ibadah kita. Oke? Baik, hari ini Memlia akan bacakan, kita akan baca 2 pasal. Pertama dari Matius 6 ayat yang pertama hingga ayatnya yang kelima. Oke, semua buka Alkitabnya, Matius 6 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang kelima. Memlia bacakan, hal memberi sedekah. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat oleh tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Pembacaan yang kedua dari Matius 19 ayatnya yang ke-14. Oke, Matius 19 ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, jangan menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan sorga. Oke? Nah, hari ini Memlia akan bercerita tentang karakter anak kerajaan sorga. Oke, coba lihat gambar ini. Ini kerajaan apa coba? Nah, ini adalah kerajaan Inggris. Yes, semua pintar. Nah, ini adalah kerajaan Inggris. Coba lihat bangunannya. Bangunannya sangat megah, sangat indah. Jadi tidak sembarang ya orang masuk di dalamnya. Nah, coba lihat foto keluarga ini. Nah, foto keluarga ini adalah Ratu Elizabeth dan turunan-turunannya. Nah, saat itu Memlia juga ada di dalam, tapi Memlia kayaknya dipotong gambarnya. Jadi Memlia nggak ada dalam gambar itu. Terus yang kedua mungkin Memlia juga pegang kamera, jadi Memlia tidak kena foto. Nah, bercanda. Nah, ini adalah kerajaan Inggris. Nah, tahu tidak anak-anak tahu bahwa orang-orang yang tinggal di dalam kerajaan ini adalah orang-orang yang kaya pastinya, toh? Pasti kaya. Cantik pasti, ganteng lebih-lebih. Nah, orang yang ada di dalam kerajaan adalah orang-orang yang contohnya neneknya adalah ratu dan raja. Pasti dia juga turun-temurun akan ikut menjadi keluarga kerajaan. Nah, saat kita menjadi keluarga kerajaan, saat kita tinggal di dalam suatu kerajaan, kita adalah orang yang terpandang. Kita adalah
orang yang dihormati pastinya. Kemana-mana ditemani oleh asisten, kemana-mana ada mobil yang mewah, bajunya kita pasti yang mewah juga. Nah, dan di dalam kerajaan itu pasti banyak aturan, toh, banyak tata tertib, banyak yang harus kita lakukan. Itu tidak boleh sembarangan, makannya saja, cara makannya saja itu diatur. Nah, di dalam kerajaan juga itu tidaklah mudah, ya, tidaklah gampang. Dan kerajaan yang ada di dunia ini adalah kerajaan yang hanyalah sementara. Sementara berarti ada saatnya itu hilang, ada saatnya itu kita tidak miliki, itu namanya sementara, ya. Nah, hari ini kita mau belajar tentang karakter anak kerajaan sorga. Nah, kita bukan orang kerajaan Inggris, toh. Kita adalah anak-anak kerajaan sorga. Nah, apa sih itu karakter, Memlia? Nah, karakter adalah watak. Karakter atau watak adalah sifat yang mempengaruhi. Jadi sifat, ya, sifat yang mempengaruhi pikiran, perilaku, dan gaya hidupnya kita. Itu adalah karakter atau watak. Nah, selanjutnya, coba perhatikan slide berikut. Nah, Matius 19 ayatnya yang ke-14. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu jangan menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga. Nah, coba lihat. Memlia perbesar kata kerajaan surga. Memlia kasih warnanya beda, kerajaan surga. Nah, kamu tahu tidak? Kerajaan surga adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Tahu apa itu anugerah? Anugerah adalah sesuatu yang diberikan secara cuma-cuma. Anugerah adalah sesuatu yang diberikan secara gratis, tidak dibayar, tidak dipungut biaya sepersen pun, ya. Itu adalah anugerah. Nah, kerajaan sorga yang Tuhan berikan kepada kita itu tidak sementara tetapi kekal. Kekal itu berarti selama-lamanya, tidak ada batasan waktunya. Itu adalah kerajaan sorga yang Tuhan janjikan, yang Tuhan berikan kepada kita setiap anak-anak. Nah, dalam firman Tuhan di Matius 19 ayat 14 mengatakan, Tuhan sendiri yang mengatakan bahwa jangan menghalang-halangi anak-anak itu datang kepadaku, sebab orang-orang seperti itu yang mempunyai kerajaan surga. Nah, kitalah anak-anak yang mempunyai kerajaan surga. Nah, Tuhan memberikan kita kerajaan surga itu secara cuma-cuma. Memang tadi sudah bilang secara cuma-cuma. Nah, bukan karena kebaikan kita, bukan karena kita kaya, bukan karena kita hebat, bukan karena kita cantik dan ganteng seperti tadi Ratu Inggris, bukan karena kita terpandang dari keluarga yang terpandang, bukan karena kita dari keluarga yang memiliki banyak uang atau memiliki rumah yang besar. Tidak. Tuhan memberikan kerajaan surga itu secara cuma-cuma tanpa memandang siapa kita. Dia mau anak orang kaya, dia mau anak petani, dia mau anak penjual gorengan, siapapun dia, Tuhan berikan itu secara gratis. Nah, Tuhan memberikan kerajaan surga itu secara gratis dengan hati yang tulus tanpa mengharapkan imbalan. Ingat ya, Tuhan memberikan kerajaan surga itu tanpa mengharapkan imbalan dari kita. Nah, tetapi, ada tetapi. Kerajaan surga yang Tuhan beri secara cuma-cuma, ada yang menjadi penghalang. Wah, kalau Tuhan sudah kasih secara cuma-cuma, secara gratis, apa yang menghalangi? Apa yang menghalangi kita untuk mendapatkan kerajaan surga itu secara cuma-cuma? Coba perhatikan. Nah, ternyata yang menghalangi kita, yang menghambat kita untuk mendapatkan kerajaan surga itu ialah karakter kita. Nah,
karakter atau sikap hidup atau gaya hidup kita yang menghalangi kita untuk mendapat pemberian secara cuma-cuma itu dari Tuhan. Coba perhatikan, ada 2 karakter, yaitu karakter baik dan karakter buruk atau karakter yang tidak baik. Contohnya, jujur. Lawannya jujur yang tidak baik itu pembohong, pendusta, penipu dan curang. Setia, kita sudah setia tetapi setiap hari kadang muncul pemberontakan. Saya sudah rajin, Mem. Tadi saya rajin, tapi kok tadi malam saya malas-malas lagi. Mem, saya sudah sabar hadapi temanku. Tetapi kok saya di rumah sama mama saya jadi orang yang pemarah? Saya sudah memaafkan temanku yang sudah memukul saya. Tetapi saya kok dendam sama temanku yang lain. Nah, ini semua adalah karakter yang dalam hidup kita itu sering muncul. Kadang kita baik, tetapi hidup kita kadang juga muncul karakter yang tidak baik. Nah, coba lihat, banyak sekali karakter yang baik, banyak sekali juga karakter yang tidak baik. Nah, kalau melakukan yang tidak baik enak sekali, gampang sekali. Jadi pemarah itu gampang, jadi penakut, jadi pembenci, jadi pembohong itu gampang. Berkata-kata kotor juga itu gampang sekali. Toh, bicara orang, kita bicara kotor, keluar kebun binatang dari mulutnya kita. Kita sering pukul adik kita itu gampang. Tetapi jadi pemaaf, jadi orang yang setia dan jujur, jadi orang yang sabar itu luar biasa susahnya. Oh, susah sekali. Mama hari ini suruh saya kerja tugas karena saya ada ulangan. Saya nggak sabar, jadi saya asal isi-isi saja. Saya suruh saja mamaku yang kerjakan. Hari ini saya malasan sekali. Karena kenapa? Saya bosan belajar online. Itu adalah sikap yang buruk. Nah, dengar Memlia. Kita harus merubah pola hidup kita. Kita harus merubah gaya hidup kita menjadi karakter yang lebih baik. Susah pastinya. Tidak gampang, pasti tidak gampang. Nah, tetapi jangan sia-siakan anugerah kerajaan surga yang gratis itu yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, jangan sia-siakan. Ya. Nah, coba perhatikan slide berikutnya, dengar Memlia. Saat kita ingin memiliki karakter yang baik, butuh banyak hal yang harus kita lakukan. Yaitu apa? 1, pengorbanan. Kita harus berkorban. Korban waktu, korban perasaan. Terus selanjutnya kita harus banyak latihan. Banyak latihan untuk sabar, toh? Banyak latihan untuk setia. Banyak latihan untuk mengampuni. Kemudian kita harus menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Ya, harus menyerahkan diri kita kepada Tuhan supaya apa? Supaya kita sungguh-sungguh bisa berubah untuk memiliki karakter yang baik. Nah, kalau mungkin kita berbuat baik kepada orang yang kita kenal, oke lah, bisa. Tapi bagaimana Memlia kalau ada musuh saya? Apakah saya bisa berbuat baik sama dia? Oh, tidak bisa, tidak gampang Memlia. Dia kan musuh saya, dia yang duluan memusuhi saya, tidak gampang untuk berbuat baik sama dia. Nah, masih ingat cerita tentang orang Samaria, toh? Orang Samaria yang dia menolong orang yang ia tidak kenal. Nah, dia tidak kenal tetapi dia mau menolong, dia mau membantu, bahkan dia mau membantu supaya lukanya itu sembuh. Bahkan dia membawa ke penginapan, membayarkan uang penginapannya, uang untuk berobat padahal dia tidak kenal. Itu adalah kasih yang tidak memandang. Tidak memandang apa? Tidak memandang dia dari suku mana, dia dari keluarga mana, dia yang saya kenal atau tidak. Itu namanya kita kasih yang tulus.
Kasih yang tidak berpura-pura, sama seperti pembacaan kita yang dari Matius 6. Kasih yang tidak hanya karena saya kenal lalu saya mengasihi, tidak. Ya, jadi milikilah karakter yang baik. Kemarin kamu sudah baik, hari ini kan juga kamu harus miliki karakter yang baik. Kalau hari ini kamu bisa miliki karakter yang baik, besok juga kamu harus miliki karakter yang baik. Kalau sudah bisa besok, seterusnya lagi kamu harus memiliki karakter yang baik. Oke? Bisa? Good job. Sekarang berjanjilah sama dirimu, taruh tanganmu di dadamu. Lalu ikuti Memlia. Tuhan Yesus, saya berjanji akan memiliki karakter yang baik. Saya akan berusaha untuk terus melakukan kebaikan kepada semua orang. Oke. Demikian firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Lipat tangannya, tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini kami boleh belajar dari firman-Mu untuk memiliki karakter yang baik. Kami tahu Tuhan tidak mudah, kami tahu tidak gampang, tapi kami percaya ketika kami berusaha, Tuhan akan memampukan kami, Tuhan akan menolong kami, dan Tuhan akan membantu kami untuk menjadi anak-anak yang memiliki karakter yang baik, untuk menjadi anak-anak yang menggapai kerajaan surga itu. Kami siap untuk mendapatkan kerajaan surga yang Tuhan berikan secara cuma-cuma kepada kami. Mampukan kami anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke deh. Nah, kita sudah dengar firman Tuhan. Memlia ada kuis. Kuis apa itu? Kuis berhadiah. Siapa cepat dia dapat. Iya. Nah, pertanyaannya, simak baik-baik, jangan chatting-chatting lagi yang tidak penting. Simak pertanyaannya. Sebutkan tiga karakter baik dan 3 karakter buruk yang kita pelajari hari ini. Sekali lagi. Sebutkan 3 karakter baik dan 3 karakter buruk yang Memlia tadi tampilkan yang kita pelajari hari ini. Terus caranya kirim di Instagram sekolah. Semangat hari ini, semangat belajarnya ya. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita sama-sama mengangkat pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Selamat sumber berkah. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan yang kami puji dan kami sembah, kami anak-anak-Mu telah selesai mengikuti ibadah KKJF. Biarlah aktivitas kami selanjutnya Tuhan pimpin, Tuhan sertai, biarlah kami boleh terus memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, ini doa sembahyang kami, ke dalam tangan-Mu kami serahkan kehidupan kami. Amin.